Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu mengenai pendidikan jasmani adaptif anak berkebutuhan khusus. Kelompok kami beranggotakan 7 anak. Yang pertama yaitu ada Ki Fajar Fadila, Gardika Adiaswara Gardika Kartikusuma, Imam Triwaryono, Rena Aviana, Ni Putri Wayah Kumang Yusiku, Ilham Jaya Kusuma Dwi Saputra, dan Iqbal Wi Asyari. Ya, selanjutnya itu pengertian pendidikan jasmani adaptif. Apa itu pendidikan jasmani adaptif? Pendidikan jasmani adaptif merupakan suatu pendidikan jasmani yang dirancang sedemikian rupa atau dirancang khusus agar anak yang memiliki kebutuhan khusus dapat tetap melakukan suatu proses pendidikan melalui aktivitas fisik agar tercapainya suatu tujuan pendidikan. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rena. Ruang lingkup kajian pendidikan ABK dipandang sebagai ilmu. Pendidikan khusus adalah penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau bergabung dengan sekolah biasa atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Next. Anak-anak yang harus mendapatkan layanan pendidikan jasmani adaptif, yaitu yang pertama, siswa autis, yang kedua, siswa yang mengalami hambatan penglihatan atau tunanetra, 3, siswa yang mengalami hambatan pendengaran dan komunikasi atau tunarungu, yang keempat, siswa yang mengalami hambatan emosi atau tunalaras, yang kelima yaitu siswa tunagrahita, dan yang terakhir yaitu siswa yang mengalami hambatan fisik atau tunadaksa. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara pendidikan memerlukan layanan yang spesifik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini memiliki hambatan dalam belajar dan hambatan dalam perkembangan, atau bisa disebut barrier to learning and development. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Setiap anak berkebutuhan khusus, baik yang bersifat permanen maupun yang temporer, memiliki hambatan belajar dan kebutuhan yang berbeda-beda. Hambatan belajar yang dialami oleh setiap anak disebabkan oleh 3 hal, yaitu 1. Faktor lingkungan, 2. Faktor dalam diri anak sendiri, 3. Kombinasi antara faktor lingkungan dan faktor dalam diri anak. Oleh karena itu, layanan pendidikan didasarkan atas hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak. Dengan kata lain, pendidikan lebih berpusat pada anak atau child center, bukan berpusat pada kurikulum dan kecacatan. Untuk memahami kebutuhan dan hambatan belajar setiap anak, dilakukan melalui sebuah proses yang disebut asesmen. Dalam konteks pendidikan kebutuhan khusus, asesmen menjadi kompetensi dasar seorang guru. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Ilham. Silakan. Anak berkebutuhan khusus. Secara umum, rentangan anak berkebutuhan khusus meliputi 2 kategori, yaitu 1. Anak yang memiliki kebutuhan khusus yang bersifat permanen akibat dari kecacatan tertentu, atau anak penyandang cacat, seperti anak yang tidak bisa melihat atau tunanetra, tidak bisa mendengar atau tunarungu, anak yang mengalami cerebral palsy, dan seterusnya. Yang kedua, anak berkebutuhan khusus yang bersifat temporer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aya. Ya, selanjutnya yang B yaitu pendidikan kebutuhan khusus atau special needs education. Pendidikan kebutuhan khusus memandang anak sebagai individu yang khas dan utuh. Keragaman dan perbedaan individu sangat dihormati, dilihat dari caranya memandang eksistensi seorang anak.
Pendidikan kebutuhan khusus atau special need education berbeda dengan jelas dari pendidikan khusus atau special education. Dalam pendidikan khusus atau special education yang menjadi fokus perhatian tertuju kepada kecacatan anak atau disability. Sedangkan pendidikan kebutuhan khusus atau special needs education fokus kepada hambatan belajar dan kebutuhan anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Adapun hal-hal yang diterapkan untuk mengenai masalah-masalah yang dialami pada anak kebutuhan khusus yang terdapat pada ruang lingkup garapan disiplin ilmu pendidikan kebutuhan khusus yang meliputi 3 hal. Untuk yang pertama, mencegah timbulnya hambatan belajar dan hambatan perkembangan pada setiap anak. Yang kedua, mengkompensasikan hambatan yang dimiliki oleh anak. Dan yang ketiga, menangani hambatan atau intervensi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gardika. Perhatikan jasmani aktif. Pengetahuan dan keterampilan menjaga kebersihan individu. Yang ketiga, pengetahuan dan keterampilan menciptakan dan menjaga kebersihan lingkungan. Keempat, pengetahuan dan keterampilan berperilaku hidup sehat dan seimbang. Yang kelima, pengetahuan dan keterampilan olahraga adaptif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.